Selamat pagi kawan-kawan, wartawan, media, semua. Kita ini ada 9 wali songo. Nah, kebetulan saya sesuai musyawarah sudah ditunjuk sebagai Ketua KPPU 5 tahun ke depan, tetapi kami adalah kolektif kolegial. Yang pertama kami sampaikan bahwa kami butuh kawan-kawan media semua. Ya, wartawan, media pers, elektronik. Karena apa? Karena KPPU ini sangat strategis. Salah satu amanah reformasi yang langsung diwujudkan dalam bentuk undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 yang menyangkut tentang apa? Anti monopoli dan persaingan usaha yang sehat. Di mana itu semua adalah menjadi objek pengawasannya KPPU. Ini yang pertama. Yang kedua, tugas KPPU apa? Menjaga kemitraan. Bagaimana kemitraan pengusaha-pengusaha besar itu mesti kerjasama, outsourcing, subkon dan sebagainya dengan UMKM, usaha kecil dan menengah. Ini tugas kami. Dan di dalam Undang-Undang Ciptaker, ya, Undang-Undang Ciptaker, dulu kalau kami untuk pengawasan yang melaksanakan monopoli, merger, ya kan, akuisisi itu dulu dendanya itu hanya maksimal 25M. Tetapi di Undang-Undang Cipta Kerja ini luar biasa, dikasih amanah kepada KPPU apa? Diberi denda yang melaksanakan tadi monopoli, inefisiensi, kemudian juga tadi merger, akuisisi dan sebagainya itu 50% dari keuntungan bersih perusahaan tersebut. Yang kedua pilihannya itu apa? 10% dari total omset daripada perusahaan tersebut. Dan ini luar biasa. Anda bisa bayangkan kalau dia nilainya sampai 100T berapa kan? Bisa sampai 50T. Nah itu contohnya saja. Nah yang kedua perlu kami sampaikan, KPPU sudah melaksanakan kerjasama dengan Center of Economic Development Strategy Studies UNPAD. Apa kajiannya? Selama 5 tahun, ini yang kami lihat, kami mengukur indeks persaingan usaha. Ini ya teman-teman wartawan. Indeks persaingan usaha tadi yang kami lihat itu ada sektor yang konsisten masih di bawah indeks persaingan usaha rata-rata. Apa yang paling lemah? Pertama adalah di bidang energi sumber daya mineral. Khususnya di bidang tambang, di bidang gas, dan juga di bidang listrik. Begitu juga di sektor konstruksi. Ini yang akan menjadi salah satu target kami dalam 100 hari pertama ini untuk kami awasi dengan baik supaya di sektor ini tidak terjadi monopoli yang menciptakan inefisiensi yang memberatkan kepada rakyat. Nah, yang kedua, sebagaimana telah Bapak Ibu, teman-teman ketahui bahwa selama ini KPPU sudah melaksanakan dengan baik ya, melaksanakan pengawasan tentang pasar digital. Begitu juga dengan aspek apa? Aspek ketahanan pangan. Karena pangan ini menjadi penting untuk kita awasi supaya tidak terjadi monopoli banyak tidak sehat. Karena tugas daripada KPPU sesuai undang-undang itu ada 3. Menjaga kepentingan publik, yang kedua membuat efisiensi perekonomian nasional, yang ketiga salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Silakan kalau ada yang mau bertanya untuk supaya menguatkan KPPU ke depan, silakan. Ya, kami 9 orang ini kan kolektif kolegial. Selama ini kan kami sudah laksanakan. Contoh misalnya mengawasi tentang pinjol misalnya kan, pinjaman online yang jelas apa memberikan bunga yang tidak masuk akal menurut kami kan. Itu yang kedua, kami juga mengawasi bagaimana persaingan usaha di sektor yang kita lihat sekarang ini, bagaimana masalah Goto misalnya ya, Tokopedia, kemudian juga mungkin yang lainnya ya masalah Shopee misalnya, atau yang lainnya. Intinya apa? Kita akan menjaga kepentingan nasional, menjaga persaingan usaha, semua barang usaha ini bisa betul-betul terwujud dengan baik. Oleh sebab itu apa? Aspek harga kita mau jaga, kemudian bagaimana di aspek juga merger, akuisisi, ini jangan sampai tidak dilaporkan kepada KPPU, karena dendanya juga luar biasa. Dendanya berapa teman-teman? Perharinya 21 miliar per hari loh. Kalau terlambat merger, ya ada merger di perusahaan, baik dari internasional, Google misalnya atau siapapun, ya. Dan kami akan mengangkat ya
pengawasan kami ini betul-betul kepada perusahaan yang punya kontribusi besar kepada PDB kita, pada pertumbuhan ekonomi kita. Jadi bukan lagi yang main kelas-kelas ecek-ecek. Jadi kita mohon kepada teman-teman pelaku usaha, ya, silakan berusaha, berkompetisi dengan baik, tapi jagalah persaingan itu dengan sehat dan jangan terjadi monopoli yang menyebabkan inefisiensi terhadap usaha yang ada di sektor masing-masing. Demikian. Tadi ada mau bertanya? Ya, salah satu tadi ya, yang selama ini kami perhatikan, ini 5 tahun konsisten kami awasi berdasarkan kerjasama KPPU dengan lembaga tadi UNPAD tadi. Tadi sektor USDM. Contoh yang saya lihat misalnya ya, ini kami dapat surat dari Menko Maritim dan Investasi tanggal 30 Januari ini KPPU mesti ada sikap terhadap bagaimana monopoli di aftur misalnya. Ini kami akan bahas. Kami sudah memanggil para pihak, ya, termasuk Pertamina, badan usaha swasta, kemudian juga badan usaha niaga lainnya, termasuk juga misalnya kami undang itu adalah asosiasinya. Yang kedua, contoh adalah apa? Target RPJMN tentang jaringan gas rumah tangga, 4 juta sambungan rumah yang ditargetkan oleh Pak Jokowi dalam RPJMN, hari ini baru tercapai 800.000, di mana itu lebih hanya dimonopoli oleh PGN. Ini contohnya saja ya. Dan ini kita akan mengkaji, karena kita bisa ada kajian, kita ada deputi kajian dan advokasi akan mengkaji. Kenapa ini tidak tercapai? Padahal 5 tahun dalam RPJMN visi presiden sudah ada skema, maksudnya ada KPPU. Kenapa KPPU-nya tidak berjalan? Nah, kita akan lihat ini. Kenapa terjadi ini tidak berjalan? Karena apa? Ini dampaknya kalau tidak berjalan gas, LPG 3 kilo yang ada sekarang ini 75 triliun per tahun. Kalau 10 tahun rata-rata berarti 750 triliun. Ya kan? Di mana 70% itu impor, itu tak akan jalan. Uang itu akan habis saja. Padahal kalau gas ini menjadi substitusi daripada LPG. Nah, kita akan mengkaji dari sisi advokasi ataupun kajian kepada pemerintah, ya, apa sebabnya ini terlambat. Karena selama 5 tahun ini tidak ada lagi menggunakan APBN. Dulu 5 tahun sebelumnya masih ada APBN, sekarang full di dalam rencananya itu hanya dikaji kepada badan usaha PGN dalam hal ini anak perusahaan Pertamina, ya, subholding gasnya. Sama itu yang kedua KPPU. Tapi kerjasama pemerintah badan usaha ini belum sama sekali dilaksanakan sampai hari ini. Ini contohnya saja. Jadi ini akan kami lihat dari sektor tambang juga, dari upstreamnya, dari hulunya, midstreamnya bagaimana masalah smelter misalnya. Kemudian juga menyangkut listrik misalnya. Ya, kita kepengen bagaimana komitmen menuju energi terbarukan, membuka peluang usaha kepada bukan hanya kepada PLN, ya, kepada swasta juga untuk kolaborasi sinergis untuk membuat harga listrik itu lebih murah dan lebih sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat. Silakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.